Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi metode penelitian kepustakaan atau penelitian studi literatur dan R&D. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Mas Afkar Fuadi Madani, NIM 171061002. Yang kedua ada Halimatus Sa'diyah, NIM 18106-144. Yang ketiga Muhammad Amin Ma'ruf 18106-157. Dan keempat ada Septiana Werdianingsih 18106-162. Yang kelima ada Amalia Khairun Nisa, NIM 18106-175. Dari waktu ke waktu, zaman akan semakin berkembang, zaman akan semakin maju. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Salah satunya dengan penelitian. Penelitian sendiri itu dapat memprediksi sesuatu, menjelaskan, dan melakukan generalisasi. Pada kesempatan kali ini ada 2 penelitian yang akan dibahas. Yang pertama, penelitian studi literatur atau penelitian kepustakaan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu library research. Dan yang kedua, penelitian R&D atau research and development. Kita akan bahas yang pertama tentang pengertian kepustakaan. Penelitian kepustakaan itu apa sih? Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari penelitian kepustakaan. Yang pertama, menurut Mardalis, penelitian kepustakaan itu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. Yang kedua, menurut Sarwono, penelitian kepustakaan berarti suatu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendebatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Kemudian ada lagi, menurut Nazir, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Tadi kan dijelaskan bahwa penelitian kepustakaan itu data yang dikumpulkan berbagai macam material yang ada di perpustakaan. Terus sumbernya itu apa aja sih? Sumber bacaan yang ada di perpustakaan itu apa aja sih? Sumber bacaan yang ada di perpustakaan itu ada 2. Yang pertama, sumber acuan umum, kemudian sumber acuan khusus. Sumber acuan umum itu biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, dan sejenisnya. Kemudian sumber acuan khusus itu berupa jurnal, buletin penelitian, tesis, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik penelitian kepustakaan atau library research. Nah, setidaknya ada 4 ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau calon peneliti. Dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian. Ciri-ciri tersebut yaitu pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.
teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi filologi, sedang ilmu sejarah mengenal metode kritik sumber sebagai metode dasarnya. Jadi, perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan karena itu, teknik membaca teks atau buku atau artikel dan dokumen menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan. Nah, kemudian ciri yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Artinya, peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung bias atau prasangka, atau titik pandangan orang yang membuatnya. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia itu dibuat sesuai dengan kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu memiliki kontrol terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ciri yang keempat, di mana kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis, baik berupa teks, angka, gambar, rekaman tape, atau film. Karena alasan itu pula, maka peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik-teknik penelusuran dan data pustaka secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah dan contoh judul penelitian kepustakaan. Secara umum, penelitian kepustakaan diartikan dengan penelitian yang rumusan masalahnya hanya dapat dijawab dari data kepustakaan atau literatur. Langkah-langkah membuat penelitian kepustakaan telah disebutkan beberapa ahli. Namun, dikarenakan terbatasnya ilmu dan waktu, kami hanya mampu sampaikan 2 saja. Yang pertama, oleh Z, 2008. Dia adalah Profesor Dr. Mestika Z, MA, lahir di Sumatera Barat 19 September 1955 dan telah meninggal dunia tahun lalu. Sebenarnya beliau adalah seorang sejarawan Indonesia, namun beliau berkesempatan membuat karya dengan judul Metode Penelitian Kepustakaan pada tahun 2008. Langsung saja to the point. Langkah-langkahnya menurut beliau adalah yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan seperti pensil dan sebagainya. Yang kedua, menyusun bibliografi kerja, yakni catatan mengenai bahan sumber utama. Yang ketiga, mengatur waktu. Dan yang keempat, membaca dan membuat catatan penelitian. Kemudian yang kedua, menurut Koheltau, Carol Collier Koheltau adalah pensiunan pendidik, peneliti, dan pembicara internasional Amerika tentang pembelajaran di perpustakaan sekolah, literasi informasi, dan perilaku pencarian informasi. Beliau lahir pada tahun 1937.
pada tanggal 2 Desember di New Jersey, Amerika. Kami telah mendapatkan informasi ini dari Wikipedia. Carol Collier Gueltau telah menyebutkan bagaimana langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, eksplorasi informasi. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Yang keempat, pengumpulan sumber data. Yang kelima, persiapan penyajian data. Dan yang terakhir, penyusunan laporan. Selanjutnya, yaitu contoh judul skripsi yang menggunakan penelitian kepustakaan dalam pembelajaran matematika. Dalam sebuah skripsi, maksudnya pembuatan skripsi, mahasiswa berkesempatan meminta bimbingan dari dosen yang diberikan oleh pihak universitas. Pemberian dosen pembimbing skripsi oleh pihak universitas sangat-sangat menolong. Karena seandainya mahasiswa sudah memiliki kecerdasan sekalipun, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi overlapping dengan studi-studi lain. Dan menurut pengamatan sementara kami, mendapatkan sejenis skripsi yang memiliki kriteria judul yang menarik, memakai metode penelitian kepustakaan, ruang lingkup pembelajaran siswa, dan pembelajaran matematika sangatlah sulit didapatkan. Dengan demikian, maka kami hanya akan menyebutkan satu judul saja, yaitu pengaruh penggunaan metode poster ikon terhadap prestasi belajar matematika siswa. Studi kasus SMPN 142 Jakarta Barat kelas 8 yang ditulis oleh Faruk Iskandar, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah. Nah, selanjutnya metode research and development. Jadi, menurut beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang menghasilkan suatu produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari sebuah produk. Masuk ke karakteristik R&D atau Research and Development. Menurut Satyasa, penelitian pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah yang ingin dipecahkan, yang kedua pengembangan model, yang ketiga proses pengembangan model, yang keempat proses pengembangan model, pendekatan, modul metode, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap memperoleh kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga yaitu proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat yaitu proses pengembangan model, pendekatan, modul metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan orisinalitas. Langkah-langkah penelitian R&D menurut Sugiono. Secara ringkas, langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Penelitian selalu bermula dari adanya potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang jika didaya gunakan akan mempunyai nilai tambah. Masalah juga dapat diubah menjadi sebagai potensi. Apabila peneliti bisa mendaya gunakan masalah tersebut, masalah akan terjadi bila ada penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Masalah ini bisa diatasi melalui R&D, yaitu dengan cara menelitinya, sehingga bisa ditemukan suatu model atau sistem atau pola
penanganannya yang terpadu dan efektif, yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam suatu penelitian haruslah ditunjukkan dengan data yang empirik. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, akan tetapi bisa juga berdasarkan laporan penelitian orang lain maupun dari dokumentasi laporan kegiatan yang berasal dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up-to-date. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Sesudah potensi dan masalah bisa ditunjukkan secara faktual, langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang bisa dipakai sebagai bahan guna merencanakan membuat produk tertentu yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah desain produk. Produk yang dihasilkan dari suatu penelitian R&D ini ada banyak sekali jenisnya. Untuk menghasilkan sistem kerja baru, maka haruslah dibuat rancangan kerja baru berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama, sehingga bisa dikemukakan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut. Di samping itu, perlu dilakukan penelitian terhadap unit lain yang dipandang sistem kerjanya baik. Selain itu, harus dilakukan pengkajian terhadap referensi mutakhir yang berkaitan dengan sistem kerja modern beserta indikator sistem kerja yang bagus. Yang keempat adalah validasi desain. Validasi desain adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini kerja bagus atau secara rasional, akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi masih pada tahap ini masih bersifat berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta pada lapangan. Yang kelima adalah perbaikan desain. Sesudah desain produk jadi divalidasi melalui diskusi bersama para pakar dan ahli lainnya, maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahannya. Kelemahan tersebut kemudian dicoba untuk dikurangi dengan jalan memperbaiki desain tersebut. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang akan menghasilkan produk tersebut. Yang keenam adalah uji coba produk. Pengujian bisa dilakukan melalui eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja yang lama dengan sistem kerja yang baru. Yang ketujuh adalah revisi produk. Pengujian produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik bila dibandingkan sistem kerja yang lama. Perbedaan yang sangat signifikan sehingga sistem kerja baru tersebut bisa diterapkan atau diberlakukan. Yang kedelapan adalah uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk yang dihasilkan sukses, dan mungkin ada revisi atau tidak, yang revisi atau revisi kecil-kecil, maka langkah berikutnya yaitu produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diberlakukan atau diterapkan pada kondisi nyata untuk ruang lingkup yang luas. Dalam pengoperasian sistem kerja baru tersebut tetap harus dinilai hambatan atau kekurangannya untuk dilakukan perbaikan yang lebih lanjut. Yang kesembilan adalah revisi produk. Revisi produk ini dilaksanakan bila dalam perbaikan pada kondisi nyata terdapat kelebihan atau kekurangan. Dalam uji coba pemakaian produk, sebaiknya produk selaku peneliti selalu mengevaluasi bagaimana kinerja dari produknya, dalam hal ini yaitu sistem kerja. Yang ke-10 adalah pembuatan produk massal. Dalam tahap pembuatan produk massal ini dilaksanakan bila produk yang telah diuji cobakan dinyatakan efektif serta layak untuk diproduksi secara massal. Sebagai contoh, pembuatan mesin yang dapat mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat hendaknya diproduksi massal bila berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek ekonomi, teknologi, dan lingkungan memenuhi. Jadi, untuk memproduksi suatu produk, pengusaha dan peneliti harus saling bekerja sama. Lanjut ke contoh judul laporan yang menggunakan model penelitian dan pengembangan dalam pembelajaran matematika, yaitu pengembangan sistem pembelajaran matematika yang menyenangkan peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran berbasis web pada materi bangun ruang sisi datar kelas 7 SMPN 1 Bantul.
Nah, itu di makalah kami sudah ada linknya, bisa dilihat-lihat. Selanjutnya yaitu terima kasih. Jika ada pertanyaan, kita dapat mengisi di kolom komentar Classroom ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.